Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Perkenalkan, nama saya Remes Dayo Sadikin. Kali ini saya akan mempresentasikan pengaruh proses pembuatan terhadap kualitas kue mangkok. Oke, latar belakangnya adalah menurut Lilith T tahun 2003, sejarah kue ini berasal dari daratan Cina, yaitu kue mangkok ya. Kue ini disajikan pada acara-acara istimewa dan hari-hari besar yang berlaku sepanjang tahun. Nah, ini adanya proses ingenisasi antara budaya tradisional Indonesia dan budaya Tiongkok. Kemudian salah satu kue yang sangat digemari baik dikonsumsi ataupun untuk acara keagamaan, misalnya sembayangan para Tionghoa atau sesajen budaya tradisional Indonesia. Yang ketiga, latar belakangnya menurut Soekarto 1990, kue mangkok merupakan salah satu makanan selingan Indonesia semi basah dengan bahan utama tepung beras, air, dan tape terfermentasi atau ragi. Kemudian untuk rumusan masalahnya, kenapa saya mengambil teknik pengolahan? Karena hampir 80% UMKM yang saya kunjungi, mereka sebetulnya mengeluh ya, karena proses pengolahan kue mangkok yang tradisional ini banyak memakan waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian beras yang mereka dapatkan atau mereka dapat dari pasar atau supplier itu tidak stabil kualitasnya. Nah, karena di Indonesia ini terdapat berbagai macam varietas beras. Seperti contohnya, di Indonesia itu ada beras yang namanya Mekongga. Ya. Mekongga ini tingkat produksinya tinggi, juga memiliki tekstur rasa nasinya yang pulen. Kemudian ada juga Inpari 32. Ketahanannya terhadap penyakit maupun hasil gabahnya. Kemudian Inpari 33 merupakan varietas beras yang menghasilkan nasi dengan tekstur pulen dan rasa yang lebih enak. Nah, kemudian ada juga namanya beras Ciherang. Disukai konsumen karena nasinya enak, bentuk berasnya ramping, dan rendeman tinggi, serta menghasilkan tekstur nasi yang pulen yang umumnya digemari oleh konsumen. Nah, begitu banyaknya kualitas atau beras yang ada, ini menyebabkan tidak stabilnya atau banyak masing-masing beras itu memiliki keunggulan dan kelemahan yang berbeda-beda, sehingga untuk kue mangkok yang dijadikan tepung itu akan susah mengukur parameter pengembangannya seperti itu. Oke, kemudian tujuan penelitiannya yang pertama untuk mengetahui karakteristik dari tepung beras ya. Tepung beras yang berasal dari berbagai macam beras tersebut sebagai teknologi pengolahan kue mangkok. Yang kedua, untuk mengetahui cara pembuatan kue mangkok kukus dengan teknologi pengolahan yang tepat. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan dari proses tradisional kue mangkok kukus dengan proses pengolahan yang lebih singkat. Berikut metode tradisional yang saya dapat dari UMKM. Ya, pertama mereka mengambil 1 kg beras, kemudian mereka cuci, kemudian mereka giling sampai halus, kemudian mereka keringkan selama 30 menit dengan suhu 65 derajat Celcius, kemudian diayak sampai halus dan jadilah tepung beras.
Nah, untuk 1 kilogram beras itu akan menghasilkan hanya 80% atau 800 gram tepung beras, itu maksimal. Yang 20%-nya itu harus dibuang. Jadi banyak waste-nya ya, atau banyak yang harus dibuang, itu 20% lumayan. Nah, setelah menjadi tepung beras, kita lanjut membuat adonan. Nah, di sini ada 400 ml air, kemudian ditambahkan dengan setengah sendok makan garam dan vanili. Nah, kita jadikan satu. Kemudian di sisi lainnya kita siapkan 1 gelas air hangat. Kemudian kita masukkan 250 gram gula pasir dan setengah sendok makan ragi. Nah, keduanya kita campurkan bersama 720 gram tepung beras. Nah, kita campur sampai rata, kemudian kita diamkan 1-2 jam. Sehingga akan ada yang namanya fermentasi ragi. Ya, kemudian setelah 1-2 jam, ini adonannya kita aduk lagi sebentar supaya gelembung udara yang dihasilkan sama ragi dari proses fermentasi itu akan hilang. Ya. Karena kalau gelembungnya terlalu besar, itu akan mempengaruhi daripada tekstur daripada adonan kue mangkok. Kemudian kita taruh di cetakan, kita tuang, dan kita kukus selama 20-30 menit. Lalu kita angkat, dan jadilah kue mangkok. Nah, setelah itu kita akan menguji organoleptik. Nah, ini metode tradisional. Sedangkan metode terapannya sebagai berikut. Yang kita perlukan untuk fermentasi di metode terapan adalah tape singkong. Ya. Jadi tape singkong itu mengandung gas. Kemudian tape singkong itu dapat membantu dalam proses pengembangan. Yang kedua, saya menggunakan untuk proses pengembangan itu Sprite karena dia mengandung soda ya, atau gelembung udara. Yang ketiga, pengembangannya memakai baking powder. Nah, ini ada 3 pengembang ya. Nah, cara proses pembuatannya adalah kita siapkan 720 gram tepung beras, kemudian kita campurkan dengan gula pasir dan 288 gram tape singkong. Kita campur dengan 920 gram atau mili air, setengah sendok makan garam dan vanila. Kita aduk menjadi satu sampai tercampur rata dan gula pasir larut. Nah, setelah pencampuran kita ada proses lain yaitu penyaringan. Nah, penyaringan ini berguna untuk serat-serat di tape singkong itu tidak masuk ke adonan. Jadi serat di tape singkong itu akan mempengaruhi pengembangan atau tekstur daripada kue mangkoknya. Jadi harus disaring. Nah, sedangkan di metode tradisional kita tidak menambahkan tape singkong karena sudah ada fermentasi daripada ragi. Nah, kemudian kita setelah itu adonan yang sudah disaring kita campur dengan 336 gram atau mili Sprite, kemudian 14 gram baking powder. Kita aduk jadi satu sampai tercampur rata. Nah, tanpa ada proses pengembangan 1-2 jam, kita bisa langsung taruh di cetakan adonan. Ya, kita taruh di cetakan, kemudian kita kukus sama 20-30 menit. Setelah itu kita angkat, jadilah kue mangkok. Nah, lalu kita uji organoleptik. Nah, setelah dua-duanya baik metode tradisional dan terapan ini kita lakukan, dan ini hasilnya. Nah,
Hasil penelitian ini saya menggunakan uji hedonik yang sederhana, yaitu dengan 20 panelis penggemar kue. Nah, setelah kita lihat di summary-nya atau grand totalnya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara keduanya. Nah, uji hedonik itu adalah pengujian di mana 2 sampel sama ditambah dengan 1 sampel yang berbeda. Jadi ada 2 sampel yang sama dan 1 sampel yang berbeda. Nah, di sini untuk TBA yang warnanya hijau tua ya, hijau tua, dengan RBS yang warna biru, itu adonannya atau proses pembuatannya sama. Akan tetapi untuk TBB ini proses pembuatannya berbeda ya, dengan menggunakan metode tradisional. Nah, kita bisa lihat hasilnya oke seperti ini. Nah, untuk TBA dan RBS ini hasil menggunakan metode atau proses pembuatan yang sama, yaitu dengan metode terapan yang saya buat. Kemudian yang TBB ini memakai metode yang tradisional. Nah, ketiganya mengembang sempurna. Jadi hampir tidak ada perbedaan dari segi warna. Kenapa saya memilih warna putih? Karena warna putih ini akan mempengaruhi ya, baik jenis tepungnya seperti apa, ataupun bahan-bahan lain di dalamnya. Jadi ini tidak ada perbedaan yang signifikan di antaranya. Oke, kesimpulannya berdasarkan uji hedonik 20 orang panelis, mereka tidak dapat membedakan antara yang dilakukan dengan metode tradisional ataupun yang melakukannya dengan metode terapan ya. Jadi kue mangkoknya ketiganya itu hampir sama. Nah, ini tidak ada perbedaan signifikan ya dari tekstur dan rasa, sehingga resep ini dapat diaplikasikan untuk membantu UMKM terutama ya, agar mereka lebih hemat waktu, biaya, dan tenaga kerja. Yang ketiga, kesimpulannya adalah membantu masyarakat luas untuk melestarikan nih, terutama ya, melestarikan kue mangkok, tapi lebih gampang diaplikasikannya. Jadi lebih gampang dibuatnya, bisa langsung jadi tanpa banyak melakukan proses-proses yang biasa dilakukan oleh metode tradisional. Seperti itu. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jangan lupa kunjungi YouTube saya sebelumnya untuk mengetahui teknik pembuatan kue mangkok yang menggunakan metode terapan. Di sini ada channelnya, ada linknya sebagai berikut. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.